Halo semua, perkenalkan saya Putu Handre, salah satu mahasiswa doktor Teknik Fisika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu riset kami di Laboratorium Manajemen Energi yang berjudul Microgrid Digital Twin. Tim peneliti di LabME yang meneliti tentang Microgrid Digital Twin yaitu Pak Edi Laksono, Isan Narsirul Haq, dan saya sendiri. Mengapa topik microgrid digital twin ini menjadi penting? Karena microgrid sendiri ini bisa mendistrupsi grid konvensional yang ada sekarang. Ada beberapa hal yang penting untuk diketahui bahwa di masa depan akan terjadi transisi antara jika saat ini pembangkit itu adalah pembangkit besar, maka di masa depan kemungkinan produksinya adalah pembangkit yang terdistribusi, pembangkit kecil yang terdistribusi. Jika sebelumnya dalam bentuk sentralisasi, maka dia akan di masa depan akan dalam bentuk desentralisasi. Di microgrid ini sendiri memfasilitasi adanya transisi energi dari fossil fuel ke energi terbarukan. Hal ini juga didukung dengan adanya penurunan biaya energi terbarukan. Jadi teknologi-teknologi energi terbarukan seperti PV, kemudian baterai, penyimpanan energi, wind turbine juga, ini mendukung adanya disrupsi di bidang teknologi energi. Jadi konvergensi harga dari teknologi ini, levelized cost of energinya, ini akan berdampak pada mempercepat transisi dari kondisi saat ini menjadi di masa depan akan menjadi pembangkit yang terdesentralisasi dalam konsep microgrid. Selain itu, jika kita melihat isu-isu terbaru seperti krisis energi, kemudian adanya konflik ya di wilayah Eropa, nah itu salah satu hal yang tentunya memicu pengembangan teknologi di bidang energi terbarukan, sehingga sedapat mungkin bisa meningkatkan otonomi dari masing-masing negara di Eropa sana terhadap sumber-sumber energi fosil. Kemudian selain itu, dari model bisnis juga sudah mulai terbentuk yang disebut namanya producer consumer atau prosumer. Jadi jika di grid konvensional yang saat ini konsumen itu hanya membayar listrik menggunakan hanya membayar, maka di masa depan akan dimungkinkan konsumen itu berperan aktif juga memproduksi listrik. Kemudian apa ya permasalahan yang dihadapi jika berhadapan dengan microgrid itu sendiri? Jadi microgrid ini adalah sistem yang cyber fisikal, ada dua aspek yang harus diperhatikan selain ada pertukaran energi antar komponennya ya. Di sini ada PLTS, pembangkit tenaga surya atau PV, kemudian ada SBPE, sistem baterai penyimpan energi, ada beban listrik juga di situ. Nah, komponen-komponen ini saling bertukar energi dan bertukar data. Sehingga untuk bisa melakukan kontrol dibutuhkan komunikasi dan komputasi yang besar, apalagi nanti microgrid ini akan terhubung dengan microgrid lain yang berada di sekitarnya. Hal ini menyebabkan struktur operasi yang sentralistik seperti grid konvensional akan sulit dilakukan. Oleh karena itu, muncullah di sini konsep microgrid digital twin. Jadi dengan membangun digital twin dari sistem microgrid, pengontrol ini tidak perlu lagi berinteraksi secara fisik langsung untuk bisa mengetahui kondisi terkini dari microgrid. Jadi pengontrol bisa berkomunikasi dengan microgrid digital twin terlebih dahulu, digital twin dari sistem microgrid tersebut. Kemudian ketika melakukan aksi kontrol barulah berinteraksi dengan microgrid fisik. Ya, skema ini dengan adanya microgrid digital twin tentunya akan meningkatkan kemampuan komputasi dari pengontrol, kemudian pengontrol juga selalu memperoleh model terkini dari sistem. Jadi secara konsep, microgrid digital twin itu adalah membuat kembaran digital dari objek fisik di lapangan. Baik itu nanti ada baterai,
wind turbine, PV, beban itu sendiri semua duplikasi atau dibuat modelnya di domain digital. Sehingga dengan demikian ada real-time data, setiap data yang diperoleh secara real-time itu akan digunakan untuk mengupdate status atau kondisi atau state dari kembaran digital objek fisik di lapangan. Jadi pada dasarnya konsep sederhananya ada objek fisik, ada objek digital, kemudian objek fisik akan memberikan data atau ada sensor yang mengambil mengakuisisi data dari objek fisik, kemudian digunakan oleh objek digital untuk mengupdate state, kemudian melakukan hal yang diperlukan, aksi yang diperlukan untuk mengubah kondisi operasi misalnya, dan informasi tersebut dikirimkan dari objek digital ke objek fisik untuk mengubah kondisi objek fisik. Sehingga ini akan ada selalu interaksi dua arah antara objek fisik dengan objek digital. Kalau yang ke arah satunya itu real time dan data, sementara ke arah sebaliknya nanti akan ada feedback, control, comment, optimal operation, schedule, ataupun maintenance recommendation. Itu konsep digital twin khusus untuk microgrid. Dan apa sih kemampuan dari microgrid yang diharapkan dengan membuat digital twin-nya? Jadi diharapkan akan ada kemampuan dari microgrid ini untuk menjaga level kinerjanya ketika terjadi gangguan. Dapat lihat ada proses adaptasi, absorpsi, konsolidasi, restorasi, dan adaptif. Jadi ada kemampuan prediktif, kemampuan preskripsi. Dengan demikian ini akan mereduksi dampak gangguan dari dua hal, yang pertama magnitudanya maupun secara waktunya juga ya lebih cepat. Jadi masa gangguan itu bisa direduksi. Kemudian kalau kita melihat lebih jauh dari digital twinning, apa bedanya dengan digital model? Kalau digital model, proses aliran data artinya semuanya masih manual. Jadi ketika ada request untuk mengubah objek digital atau modelnya, barulah diubah objek digital. Sementara jika kita naik satu level lagi, digital schedule, maka di sini akan ada update model secara otomatis. Jadi status dari objek digital akan otomatis terupdate. Kemudian level yang paling tinggi itu digital twin. Ini komunikasi dua arah sudah terbang. Ini adalah beberapa hal penting yang menjadi komponen utama ketika membangun digital twin. Ada modeling fisiknya bagaimana, kemudian koneksi real-time data, dan bagaimana model tersebut berevolusi ya, karena kita ingin model tersebut mengikuti objek fisik. Sehingga tantangannya ada akurasi model dan pembaruan model secara kontinu. Mengenai updating model, ini bisa kita lakukan dengan periode tertentu, data storage atau expert knowledge. Kemudian juga bisa event-based berdasarkan perbedaan antara model dengan sistem real di lapangan maupun adanya perubahan drastis dari ini. Ini salah satu ilustrasinya. Jadi ketika ada toleransi yang cukup, ada error yang cukup besar di luar dari toleransi, maka model perlu diupdate. Ini salah satu referensi bagaimana kita mengupdate model tersebut ya. Ketika model sudah dideploy, kemudian di fase monitoring kita lihat bahwa baik itu secara periodik atau event based diperlukan update model, maka model perlu di-training ulang dan di-update. Kemudian salah satu topik penelitian yang mungkin bisa diambil ketika jika rekan-rekan sekalian ada yang tertarik tentang ini, yaitu tentang pengembangan microgrid digital twin dengan metode informed machine learning. Jadi tantangan utama dari digital twin ini adalah updating modelnya, dan bagaimana kita bisa memperoleh digital asset atau objek digital yang sedekat mungkin dengan kondisi di lapangan dari objek fisik. Dengan demikian salah satu metode yang sedang kami kaji adalah yang disebut informed machine learning. Jadi informed machine learning ini menggabungkan antara physics-based modeling yang berdasarkan fisik teoretikal, kemudian digabungkan dengan machine learning untuk memperoleh model yang lebih baik. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Ini beberapa daftar pustaka yang bisa menjadi rujukan lebih lanjut. Sekian dari saya, terima kasih.